Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dasar fikih. Anggota kelompok kami ada saya, Nia Dahnia, Desri Rustiani, juga Imel Wanda Hambidah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar fikih. Prinsip dasar fikih A. Segala sesuatu tergantung pada niat. Dasar kaidah. Wa may yurid thawaba dunya nuwatihi minha wa may yurid thawabal akhirati nuwatihi minha. Artinya, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat yang kedua. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada niat. Contoh dalam fikih ibadah, seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat. Contoh dalam persoalan muamalah, seseorang yang menemukan barang temuan. B. Keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. Dasar kaidah ini artinya, sesungguhnya setan akan mendatangi salah satu kalian dalam sholatnya, kemudian setan mengambil rambut dari duburnya, musolli, dan memanjangkannya, sehingga ia melihat bahwa dirinya berhadas. Maka janganlah berpaling sampai mendengar suara atau menemukan bau. Contoh dalam permasalahan ibadah, apabila seseorang ragu dalam sholatnya, apakah mencapai 3 atau 4 rakaat, maka 3 rakaat yang dianggap karena lebih diyakini. Contoh dalam permasalahan muamalah, seseorang penjual mobil yang menyatakan kepada pembeli bahwa mobil yang dijualnya dalam kondisi yang baik. Kemudian si pembeli membelinya di lain hari. Pembeli komplain dan menyatakan bahwa terdapat cacat pada mobil tersebut. Maka ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si penjual. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar fikih. Rekan saya telah menjelaskan prinsip dasar fikih poin pertama dan poin kedua. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar fikih poin ketiga, yaitu masyakot, yang artinya kesulitan menarik kemudahan. Dasar kaidahnya berada dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Adapun kaidahnya dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, yang artinya dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama sesuatu kesulitan. Dan adapun dalam hadis yang berbunyi waqalallahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu bil hanifiyati samhah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus untuk membawa agama yang mudah. Nah, adapun contoh dalam masalah ibadah. Yang pertama contohnya, ada seseorang yang ingin melaksanakan sholat fardu dengan berdiri, namun dia tidak bisa, dan dia bisa melakukan sholatnya dengan cara duduk. Dan jika dia tidak bisa melaksanakannya dengan duduk, maka dia bisa melaksanakan sholat fardu dengan tidur miring, dan begitu pun seterusnya. Adapun contoh yang kedua, yaitu ada seseorang yang tidak bisa menemukan air untuk berwudu, maka dia bisa mengganti berwudu tersebut dengan melakukan tayamum. Adapun contoh dalam muamalah, ada seseorang perempuan yang sedang melakukan perjalanan dan dia tidak memiliki wali untuk menikahkannya, dan dia bisa memilih atau menentukan seorang laki-laki untuk menjadi walinya. Nah, di sini maksudnya ada seorang perempuan yang melakukan perjalanan. Perjalanan di sini adalah perantauan. Ada seorang wanita yang merantau dan dia menemukan jodohnya. Lalu dia ingin melakukan atau melaksanakan menikah.
namun dia kesulitan untuk mendatangkan walinya, yaitu seorang ayahnya atau saudara laki-lakinya, karena berbagai hal. Dia bisa menentukan seorang laki-laki untuk menjadi walinya atau menggunakan wali hakim. Nah, poin yang keempat yaitu madorot harus dihilangkan. Dasar kaidahnya berada dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ard, dan janganlah kamu merusak di muka bumi ini. Nah, adapun kaidah dasarnya dalam hadis yang berbunyi qauluhu sallallahu alaihi wasallam la daroro wala diroro, yang artinya tak berbahaya baginya dan tidak membahayakan bagi orang lain. Contoh dalam masalah ibadah yaitu ketika seseorang ingin melaksanakan sholat Jumat, namun ada berbagai halangan untuk berangkat ke masjid, ada suatu perampokan yang mengkhawatirkan keselamatannya, dan diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di rumah saja. Nah, ada contoh juga dalam masalah muamalah, yaitu ada seorang pembeli boleh melakukan khiyar jika ditemukannya cacat pada barang tersebut. Khiyar di sini berarti memilih dan memilah. Jika pembeli tersebut menemukan cacat, maka dia bisa membatalkan pembelian tersebut atau menukarkannya. Kelima, kebiasaan bisa dijadikan hukum. Dasar kaidahnya yang pertama ada di surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasana. Artinya, segala hal yang dipandang baik oleh orang muslim, maka di sisi Allah pun baik. Contoh dalam ibadah adalah ketentuan minimal dan maksimalnya masa haid dan nifas pada perempuan tergantung pada kebiasaannya. Karena perempuan itu berbeda masa haidnya, ada yang kadang 3 hari, 4 hari, ataupun seminggu, itu tergantung pada kebiasaannya. Yang kedua ada contoh dalam muamalah adalah pembayaran makanan dilakukan setelah atau sebelum makan, tergantung pada kebiasaan orang tersebut. Dia biasanya akan membayar sebelum makan atau membayar setelah makan. Kesimpulannya adalah kaidah atau prinsip dalam fikih menghimpun seluruh persoalan fikih. Menurut Imam An-Nadwi, prinsip-prinsip fikih adalah dasar-dasar fikih yang mencakup hukum-hukum syariah dari berbagai bab pembahasan fikih. Dengan berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka lahirlah 5 prinsip universal yang menjadi rujukan permasalahan fikih, baik fikih ibadah atau fikih muamalah. 5 prinsip tersebut adalah: 1. Segala sesuatu tergantung niat. 2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan sebab keraguan. 3. Masyakot atau kesulitan menarik kemudahan. 4. Mudarat harus dihilangkan. Dan 5. Kebiasaan bisa dijadikan hukum. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.